Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah dengan NIM 104200017 dari kelas HES 4B. Di sini saya akan menjawab soal ataupun tugas dari hukum acara pidana, yaitu dengan soal yang pertama. Jelaskan pengertian, fungsi, tujuan, dan sifat hukum acara pidana. Saya akan menjawab, yaitu pengertian hukum acara pidana menurut Mochhar Kusumadja. Hukum acara pidana adalah peraturan pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya suatu hukum pidana material. Hukum acara pidana berlaku tentang bagaimana cara memproses, menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Kemudian fungsi hukum acara pidana yaitu memiliki dua fungsi. Yang pertama represif dan fungsi preventif. Fungsi represif adalah tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Sedangkan fungsi preventif adalah fungsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah tindak pidana, sehingga diharapkan mengurangi tindak kejahatan. Kemudian tujuan hukum acara pidana ada 3 yang mendasar. Yang pertama, untuk mencari dan mendapatkan kebenaran akan suatu tindak pidana. Yang kedua, untuk melakukan penuntutan kepada tersangka. Dan yang ketiga, untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan putusan kepada terdakwa di persidangan. Kemudian sifat hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa guna melindungi kepentingan bersama dalam menjaga rasa aman, tentram, dan damai dalam hidup bermasyarakat. Saya akan menjawab soal nomor 2 dengan soal sebutkan subjek dan objek hukum acara pidana. Subjek dalam hukum acara pidana adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Contohnya seperti manusia atau orang dan badan hukum. Kemudian objek dari hukum acara pidana adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Contohnya yaitu seperti benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, kemudian benda yang dapat diganti dengan yang tidak dapat diganti. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu dengan soal sebutkan sumber-sumber hukum acara pidana. Sumber-sumber hukum acara pidana terdapat dalam nomor 1, yaitu Undang-Undang 1945. Bisa kita lihat pada pasal 24 ayat 1 dan 2 dan pasal 25. Kemudian dalam KUHP Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 LN 1981 nomor 76. Kemudian Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 LN 1970 nomor 74. Kemudian Peraturan Pemerintah atau PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Hukum Mahkamah Agung. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu sebutkan asas-asas hukum acara pidana. Terdapat 10 asas dalam hukum acara pidana, yaitu asas legalitas dalam upaya paksa, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas praduga tidak bersalah, asas oportunitas, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, diberlakukan sama di depan hukum, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, dan asas akusator. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu sebutkan ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Ilmu pembantu dalam hukum acara pidana yaitu ada 5. Yang pertama, logika. Berpikir dengan akal budi yang sehat berdasarkan atas hubungan beberapa fakta adalah berpikir berdasarkan alam pikiran manusia secara sehat. Kemudian psikologi, ilmu pengetahuan yang berusaha memahami manusia dengan tujuan untuk dapat memperlakukannya secara lebih tepat. Yang ketiga yaitu kriminalistik, yaitu suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan mempergunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya. Yang kemudian nomor 4,
Psikiatri, ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sakit. Kemudian kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan bagaimana cara memberantasnya. Mungkin sekian jawaban dari tugas MK Hukum Acara Pidana dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.